Hai Sandinus Folks, welcome to Sandi Nusantara Podcast. Nah, biasanya kan aku nge-host bareng Meng ya. Nah, kali ini tuh kita kedatangan tamu istimewa. Ada Kakak Ardi di sini. Terus tadi Kakak Ardi juga udah membawakan dongeng yang inspiratif buat kita semua. Kasih applause dulu buat Kakak Ardi. Nah, terima kasih kakak. Nah, terus tadi pesan-pesannya juga ini ya Kak, memang mengajak orang-orang untuk bisa saling membantu, toleransi. Betul, terutama kepada anak-anak ya. Anak-anak sejak dini memang harus kita ajarkan tuh bahwa mereka harus tahu, pertama di Indonesia ini banyak keberagaman budaya, keberagaman masyarakatnya. Dari itu terus belajar mereka tentang budaya Indonesia, tolong menolong. Betul. Gitu. Jadi ketika menolong jangan pernah melihat warna kulitnya apa, agamanya apa. Itu harus ditanamkan sama anak-anak. Betul banget nih Kak, setuju banget karena kalau budaya-budaya kayak kebiasaan nenek moyang kita emang kalau mau menyampaikan pesan tuh emang tuturan banget ya. Betul sekali. Jadi kalau segala macam nasihat juga kayak disiratkan dalam sebuah pesan-pesan cerita gitu ya. Betul banget Kak, bahwa memang budaya tutur atau sastra lisan itu memang sudah sangat melekat dari dulu. Nenek moyang bahkan mbak saya, buyut saya dulu kalau bisa cerita tentang perjuangannya bagaimana, itu kan pakainya cerita bahasa tutur. Hingga akhirnya kita bisa tahu sejarahnya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Nah, terima kasih nih Kak Ardi. Informasi-informasinya tentang dongeng-dongeng Nusantara, dongeng-dongeng rakyat. Nah, buat teman-teman Sandinus Folks, kenapa sih kali ini tuh kita mengundang Kakak Ardi, seorang pendongeng dari Jakarta ke acara Sandi Nusantara Podcast? Karena Sandi Nusantara ini punya program namanya Sentinel Budaya. Nah, Sentinel Budaya ini adalah program buat menggalang pegiat-pegiat seni dan budaya dan berkolaborasi sama mereka untuk bisa terus menuturkan cerita-cerita budaya, menuturkan kekayaan budaya Indonesia yang kita miliki supaya terus nih pelestariannya berjalan, terus pengetahuan di balik budaya-budaya itu juga bisa terus disampaikan ke orang-orang banyak gitu. Dan selain itu karena kita sebut namanya Sentinel Budaya, seorang penjaga budaya, karena mereka lah yang melakukan aktivitas-aktivitas harian, melakukan seni budaya itu setiap hari dalam kehidupan mereka untuk terus melestarikan budaya-budaya kita. Karena bisa kita bilang Sentinel Budaya ini semacam panglima budaya nih Kak. Tanpa mereka ya budaya kita bisa lama-lama bisa hilang, tergerus, tidak ada aktivitasnya di keseharian masyarakat gitu. Itulah kenapa Sandi Nusantara buat program Sentinel Budaya untuk menjaga kelestarian dan juga mengapresiasi para panglima-panglima budaya ini gitu Kak. Luar biasa buat saya, satu kegiatan yang harus terus disupport. Sekali lagi budaya tutur itu memang harus dilestarikan ya. Banyak yang bisa kita ceritakan, anak-anak harus tahu tuh tentang misalnya cerita rakyat di Betawi, siapa Pitung, atau juga asal usul Danau Toba, itu mereka bisa ada pesan dalam cerita itu yang akhirnya bermanfaat khususnya untuk anak-anak bagi masa depan nanti. Betul, karena kan di setiap cerita itu pasti ada nilai-nilai, kayak tadi aja kan ada nilai toleransi. Betul. Terus saling kerjasama, sesuatu yang berat kalau kita kerjakan sama-sama jadi ringan. Karena gitu. berat sama dijingjing iya. Gitu. Nah, terus tadi juga aku melihat kalau berbeda-beda tetap satu jua, sama kayak nilai-nilai kebangsaan kita ya, nilai-nilai Pancasilanya kita kan juga kayak gitu ya Kak. Betul, makanya di situasi seperti ini negara kita seharusnya kita harus bersatu. Betul. Itu ya harus sama-sama bahu membahu, tolong menolong satu sama lain gitu. Nah, kita udah cerita banyak nih tentang dongeng dan tuturan nenek moyang kita. Nah, aku mau tahu dong Kak Ardi ini udah pengalamannya menjadi pendongeng dan cerita-cerita yang berkesan selama menjadi pendongeng nih gimana nih Kak? Baik, terima kasih. Jadi sedikit historis perjalanan saya. Saya itu
mulai dongeng dan memberanikan dongeng ke anak-anak itu pada tahun 2008. 2008 saat itu saya aktif di sanggar yang saya bangun, yaitu Sanggar Kayu di Kampung Melayu, daerah Bandaran Kali Ciliwung. Ya. Dari situ saya mulai peduli dan mau coba belajar. Pada saat awal saya merasakan tuh bagaimana menghadapi anak-anak, di hadapan anak-anak tuh bagaimana bisa membuat tenang, itu memang enggak mudah. Saya bahkan sempat pernah dilempar kaos kaki, tapi itu sebuah tantangan pembelajaran. Namun ketika kita belajar, anak-anak tuh maunya seperti ini. Nah, untuk menjadi pendongeng buat saya justru jangan kita seperti menggurui, tapi harus belajar menjadi seperti mereka, belajar juga sama anak-anak. Akhirnya apa yang mereka inginkan, saya mencoba mengikuti. Anak-anak suka warna, anak-anak suka sesuatu yang unik, saya coba mengikuti alur dan saya coba belajar. Anak-anak suka binatang, makanya saya sering kali ketika untuk anak usia dini saya coba bawa cerita fabel, cerita rakyat ya, dalam hal ini fabel. Kemudian di 2008 mulai menanjak hingga akhirnya saya buat program dongeng keliling gratis dan alhamdulillah saya mulai dikenal. Kemudian pada tahun 2014 atau 2015 ketika Air Petra dibangun di Jakarta, ruang publik terpadu ramah anak, buat saya itu sebuah tempat bermain atau belajar buat anak yang luar biasa. Saya coba di situ keliling dan akhirnya alhamdulillah hingga tahun 2019 atau sebelum pandemi saya keliling hampir untuk di Jakarta sendiri saya sudah mengelilingi 180 Air Petra. Dari yang saya tahu saat itu Air Petra sudah didirikan 292. Jadi hampir separuh Air Petra di Jakarta di 6 wilayah alhamdulillah sudah saya kunjungi, bahkan ada yang sudah 2 atau 4 kali saya kunjungi. Nah, gitu. Seru banget dong. Berarti Iya. udah 12 sampai 13 tahunan ya Kak Iya, Ardi kurang ini. lebih. Kalau ke sekolah-sekolah udah tidak terhitung ratusan atau ribuan. Saya udah alhamdulillah dari 2008 sudah dongeng ke beberapa daerah ya, diantaranya ke daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Yang berkesan tuh saya di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah masyarakat Kajang. Oh ya. Ya, itu mereka yang memang haus sangat hiburan, apalagi bicara dongeng dengan itu sangat ini sekali gitu. Tapi mereka senang, mereka antusias. Saya dari Kajang saya sempat ke Pulau Liukang, begitu juga di sana mereka sekali senang, sangat senang. Itu paling yang berkesan. Apa namanya, jadi kayak emang ya nenek moyang kita tuh berusaha untuk nyampain pesan-pesan tuh halus banget ya dengan Betul. tuturan. Karena kan kadang aku pun kan pas kecil kalau dibilangin sama orang tua nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus gini, harus itu kan sebel kan Iya. sebagai anak-anak gitu kan. Tapi kalau misalnya pesan-pesannya disampaikan via cerita, dongeng gitu kayaknya akan lebih diterima dengan baik ya sama anak-anak. Betul, tinggal bagaimana komunikasi, gaya bahasa, ya kan, bagaimana anak-anak bisa menerima dengan baik, terus yang utama pesannya. Iya, Itu yang betul. harus kita mau belajar juga dari anak-anak itu sendiri. Betul sih Kak, kalau misalnya kita membahas soal pesannya kayak kemarin nih sempat aku nonton kan videonya Pak Jokowi pas 18 Agustus. Kan Pak Jokowi juga pengen banget nih menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, pesan-pesan dan nilai-nilai Pancasila ke generasi anak-anak kecil, anak-anak muda, generasi milenial juga dengan cara-cara sebetulnya yang nggak monoton lah, nggak kaku-kaku juga. Nah sebetulnya kan mendongeng, bertutur ini bisa Iya. jadi media yang benar-benar bisa dimanfaatkan ya untuk menyampaikan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Apalagi ini tuh momennya lagi Hari Kesaktian Pancasila nih Kak. Betul, ya. Jadi sekali lagi berbicara pengaruh dongeng bagi anak buat saya luar biasa. Namun untuk menuju anak-anak
menyukai dongeng, kita harus menggalakkan yang namanya literasi. Ya, anak-anak kita harus kita suguhkan bacaan-bacaan, bagaimana mereka bisa minat baca. Ketika punya minat baca, tentunya banyak hal yang bisa digali, kurang lebih seperti itu. Betul, relate banget nih. Literasi emang penting banget Iya. buat semua kalangan, dari anak kecil sampai usia dewasa pun, karena kalau nggak membaca, nggak literasi, gampang termakan hoax juga, Iya, misinformasi betul, juga. Dan Sandi Nusantara Podcast juga udah pernah bahas tuh tentang Hari Literasi dan Hari Aksara. Nanti bisa dicek. Nah, Kak, kalau selama Kak Ardi ini mendongeng nih ke anak-anak, selain tadi kesulitan dan tantangan di awal-awal mendongeng, responnya anak-anak ini gimana ya, Kak? Kalau yang anak-anak habis dengerin dongengnya Kak Ardi, mereka terus gimana tuh responnya? Kalau mereka menyimak, itu pastinya mereka senang sekali. Yang utama di rumah, mereka akan bercerita sama orang tuanya. Itu bercerita, itu terjadi, itu pernah terjadi, seringkali terjadi ketika pulang ke rumah, gurunya melapor bahwa anak ini ya akan cerita sama mamanya begini, bahwa kita tuh hidup harus seperti ini, kita nggak boleh ini. Itu berarti masuk pesannya, kurang lebihnya seperti itu. Wah, jadi kalau aku dapat insight dari Kak Ardi ini, sebetulnya ketika kita dengan benar mendongeng ke anak-anak, pesan itu bisa viral lagi ya, pesan itu bisa disampaikan kembali oleh anak-anak ke anak-anak lainnya. Jelas, gitu. anak-anak itu adalah peniru ulung. Betul. Sebetulnya apa yang kita lakukan bisa ditiru sama mereka. Jadi kurang lebih seperti. Nah, saya biasanya ketika dalam pertunjukan, saya tuh pendongeng yang selalu melibatkan anak-anak menjadi tokohnya. Sama seperti yang tadi saya ini kan, saya nggak menggunakan ini lagi menjadi alat bantu, tapi anak-anak bagaimana mereka akhirnya tahu kamu jadi tokoh ayam. Coba itu melatih mereka juga buat percaya diri. Itu sebetulnya mereka. Jadi apalagi ketika jadi tokohnya yang baik, itu buat kebanggaan buat dirinya sendiri. Itu selalu akan diingat sama anak-anak sampai dia pulang dicerita sama bapaknya, walaupun kan ayah bapak tadi aku jadi ini loh, jadi ini. Itu dia. Nah, tinggal terus orang tua mau memberikan edukasi yang baik ya, terus bisa memberikan buku atau itu, mungkin anaknya akan lebih terarah. Betul, jadi kayak sebetulnya kita bisa belajar banyak dan mengajarkan banyak ya dari aktivitas mendongeng ini gitu. Harus terus bisa dipraktekin nih, mendongeng dan bertutur kan dari orang tua ke anak gitu. Betul. Saya selain sebelum mendongeng, biasanya saya tuh sedikit ada fun game ataupun edukasi lain. Seperti biasanya tuh saya suka memperkenalkan beberapa alat atau baju budaya yang kita punya, seperti baju sorjan ataupun belangkon. Biasanya saya tuh punya teknik sendiri untuk memperkenalkan kepada anak-anak. Jadi ketika saya pakai baju sorjan, saya akan jadi kakek-kakek muncul sebagai opening. Mereka tuh dalam pertama tuh biasanya ribut kan. Bagaimana biar mereka diam ketika saya datang? Saya punya trik sendiri. Tentunya ketika saya bawa pakai baju sorjan atau pakai belangkon, itu saya akan jadi kakek-kakek. Nanti mereka akan bingung tuh. Nanti ketika saya jadi kakek, saya berubah langsung berubah langsung nih. Mereka langsung diam. Ketika sudah diam, baru saya perkenalkan diri, kemudian saya perkenalkan apa yang saya pakai. Itu mereka secara tidak langsung belajar. Teman-teman, nih baju kakak bagus ya. Teman-teman tahu nggak? Ini baju yang biasa dipakai oleh orang Jawa. Siapa yang mau tahu apa namanya? Baru saya kenalkan. Ini namanya sorjan. Aduh, bingung lagi tuh. Kenapa kak? Gitu. Ini topi kakak keren ya, gitu. Ini topinya orang Jawa. Teman-teman tahu nggak apa namanya? Saya jelasin belangkon. Nanti di segmen sebelum dongeng lagi, saya akan bikin kuis. Coba mengingat apa yang sudah saya tahu. Dan alhamdulillah ingat, saya kasih reward hadiah. Itulah. Keren. Berarti kan
apa ya namanya, mengenalkan budaya kita juga dengan tutur itu dengan tutur juga karena memang beneran ya, adat istiadatnya kita tuh tuturan banget ya. Iya. Jadi segala macam sesuatunya bisa diajarkan via tuturan Iya. gitu. Kita kenalin apa nih yang ada di negara kita Betul. dengan Apa baik. kan kalau sering dituturkan, Betul. kalau sering dikenalin kan jadi kayak anak-anak itu jadi ngerasa wah aku punya kekayaan itu ya, punya Betul. Jadi kebudayaan tahu. itu Betul. gitu, dan jadi ada rasa bangga juga. Yang saya sempat kenalkan kepada anak-anak karena saya udah keliling ke beberapa daerah, salah satunya itu mungkin Blangkon, Sorjan, terus ikat kepala dari dari Kajang yaitu Pasapu, itu sudah saya perkenalkan juga. Kemudian dari Bali Udeng saya juga perkenalkan sama mereka. Nah, iya, Begitu juga sama alat-alat musik yang saya bawa seperti suling, hal seperti itu. Iya, jadi kayak pelan-pelan kita sebenarnya bisa ngenalin kekayaan budayanya kita ke anak-anak. Biar mereka juga tahu tentang budaya kita dan juga makin cinta ya. Ya Kak. Nah Kak, terus kan perjalanan mendongengnya Kak Ardi ini udah lumayan lama ya. Terus tadi sempat ada juga sanggarnya ya. Nah, di kondisi pandemi sekarang ini gimana tuh Kak, hambatan dan tantangannya? Baik, oke. Saya yang tadi dari tahun 2015 ketika Air Petra berdiri, Air Petra banyak berdiri di Jakarta sampai dengan 2020 bulan Maret, saya alhamdulillah sebagai pendongeng jadwal setiap bulan padat, full dan bisa dikatakan karena saya biasanya kerjasamanya juga sama beberapa sudin terkait, kemudian juga sama beberapa perusahaan. Di tahun 2015 awal saya salah satu perusahaan makanan anak, saya dikontrak 2 tahun dengan ya lumayan. Kemudian disitulah saya mulai dikenal banyak di Air Petra karena masyarakat tahu dan brand juga tahu bahwa pasar saya di Air Petra, banyak yang mau masuk ke Air Petra pada saat itu. Hingga akhirnya terakhir Maret 2020 itu saya betul-betul udah punya jadwal dari Maret sampai akhir 2020. Panjang banget. Dengan 100 titik Air Petra dengan salah satu brand, maaf saya tidak bisa menyebutkan pokoknya brand, dengan kontrak yang alhamdulillah lumayan. Tapi semua itu seperti pandemi. Terus beberapa jadwal juga yang seharusnya ke Batam, keliling Batam kerjasama sama beberapa himbody di sana. Terus Aceh itu pun juga batal juga. Itu, dan akhirnya ya saya sejak pandemi udah nggak bisa ini, paling diundang ke beberapa virtual oleh sudin terkait yang ada di Jakarta, sebulan paling 2 kali atau 3 kali, itu aja. Berarti sejauh ini selama pandemi kan kurang lebih kita udah hampir mau 2 tahun. Iya kan, mau 2 tahun ya, itu selalu virtual gitu ya Kak? Iya virtual, cuma ya beberapa kali nggak udah. Kalau dulu saya bilang saya paling sebulan tuh bisa 20, bisa 15, pokoknya justru jarang di rumah. Betul. Nah, berarti pandemi ini memang benar-benar berdampak ya sama sangat. Kakak Ardi ini. Karena kan berbicaranya satu, berhubungan dengan keramaian. Iya betul. Sekolah juga tutup, Air Petra juga tutup. Jadi apa yang bisa dilakukan ya itu. Selain mengisi dongeng virtual tadi Kak, Kakak Ardi berarti selama pandemi ini berkegiatan apa dong? Ya mungkin sama seperti teman-teman yang lain yang bisa dilakukan, yang penting bisa menutupi kebutuhan ya, jualan online dengan apa yang ada. Kemudian ya kalau teman ada kerjaan yang sesuai dengan bidang ya kita lakukan apa aja, itu sih.
Nah, kalau gitu nih Kak, kira-kira harapannya buat pemerintah nih, buat para pegiat seni budaya dan para pendongeng juga, Kak Ardi punya harapan nggak atau pesan yang ingin disampaikan? Ya, kita nggak tahu pandemi ini entah sampai kapan. Ya berharap sih tidak lama. Ya bagaimanapun pendongeng ataupun para seniman, warga negara juga yang tentunya berharap kepada negara untuk bisa memikirkan. Saya berharap negara hadir, merangkul, memberikan tempat atau apresiasi untuk bagi para pelaku-pelaku, terutama yang memang sudah punya peran banyak bagi masyarakat banyak, ya diberikan ruang untuk bisa berekspresi, diberikan ruang untuk bisa bekerja sesuai dengan bidang. Ya salah satunya ya paling tidak acara-acara virtual kalau memang masih seperti ini kondisinya. Kemudian buatlah sesuatu yang bagi para seniman, terutama mereka yang konsen di bidang budaya ini, diperhatikan secara manusiawi aja, gitu aja, biar mereka bisa berkehidupan dan fokus berkarya dan berkarya. Itu aja sih. Karena memang apa ya, ruang ekspresi buat para pegiat seni budaya ini memang penting banget ya Kak. Betul. Selain untuk keberlangsungan para pegiat seni dan budayanya, juga untuk melestarikan budayanya itu sendiri. Yeah. Karena kan kalau misalnya nggak ada ruang ekspresinya, lama-lama bisa dilupakan. Iya, itu dia. Akhirnya kalau begini terus, yang tadi saya harus keliling ini, akhirnya memikirkan bagaimana bisa hidup dulu kan. Tapi kalau pemerintah hadir, ya kan, menjamin terus dikumpulkan para seperti ini, terus ada jaminan mereka pasti akan terus berjuang, ikut bersama program pemerintah dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Kurang lebih seperti itu sih. Betul. Jadi berharap banget ya bisa ada nih kolaborasi dan program-program pemerintah yang menggandeng para pegiat seni dan budaya supaya ada ruang berekspresi buat para pegiat seni budaya. Ya tentunya pemerintah kan akan melihat juga sepak terjang atau sebagai persyaratan lah, melihat profilnya kayak gimana, terus bener gak ini kayak gimana. Itu tentunya harus bersinergi. Nah tadi itu kan udah cerita ya harapannya Kak Ardi biar pemerintah bisa menggandeng nih para pegiat seni dan budaya supaya pegiat seni budaya dan budayanya tetap hidup dan lestari. Nah kira-kira Kak Ardi punya nggak nih dongeng yang menceritakan tentang semangat untuk kita tetap bertahan di tengah pandemi gitu? Ada. Ya menceritakan tentang seorang anak. Waktu itu seorang anak ini dia merengek, namanya Cipluk. Mama, ayo dong mama, keluar, aku udah bosan sekolah di rumah. Ayo dong, aku juga mau ke mall. Karena dia merengek, nangis, capek ya di ruang tamu. Karena capek, di depannya ada buku cerita Bang Pitung. Karena capek dia akhirnya tertidur. Mungkin karena lelah ya. Iya betul. Cipluknya tertidur. Dan ketika tidur dia bermimpi berada di satu tempat. Tahu nggak tempatnya di mana Kak? Ayo. Gimana ya? Di pantai? Bukan, tempatnya di atas Monumen Nasional. Mas Kak, yang ada emasnya. ya emasnya. Cipluk
awalnya ketakutan. Wah, kenapa aku ada di sini? Katanya. Aduh, mama, papa, ketakutan. Terlebih ketika di belakangnya ditepuk. Serem gak tuh? Iya. Siapa? Bapak. Dia ketakutan. Tapi ketika orang itu berbicara lemah lembut, orangnya gagah, ganteng, lemah lembut, Cipluk akhirnya tidak takut. Tidak usah takut. Nah, bagaimanapun saya juga orang Jakarta. Udah ikut bapak jalan-jalan. Asik jalan-jalan. Akhirnya diajak tuh. Jalan-jalannya nggak naik busway. Naik apa dong? Cukup dengan tepuk tangan. Pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Ting. Keren nggak? Enak banget. Tempat yang pertama dikunjungi, kakak tahu nggak? Karena anak kecil, mall. Wah, bukan kak. Yaitu kota tua, di tengah kota tua. Wah, ini perasaan pernah kesini. Ini kan kota tua. Betul. Di sana orang itu menjelaskan. Dulu negeri ini dikunjungi banyak negara-negara karena negeri ini kaya. Banyak negara-negara termasuk Portugis, Jepang, Belanda ingin menguasai hasil bumi di negeri ini. Tapi mereka tidak bisa karena negeri ini punya banyak pahlawan-pahlawan hebat. Kemudian pindah lagi. Kemana yo tempat kedua? Restoran. Bukankah tempat kedua adalah di bawah patung Jenderal Sudirman yang ada di Jalan Jenderal Sudirman? Sambil pakai nih. Wah, ini kan patung Jenderal Sudirman. Pak, aku tahu nih di Jalan Jenderal Sudirman. Betul. Kamu tahu? Blok. Siapa Jenderal Sudirman? Ya pahlawan negeri ini. Betul. Dia adalah salah satu pahlawan yang dimiliki negeri ini. Ya, pahlawan ini, negeri ini banyak sekali pahlawan hebat. Tidak seperti pahlawan fiktif yang ada di pikiran kamu seperti Superman, Batman, Man atau Man yang lainnya. Kamu tahu Jenderal Sudirman ketika berjuang, beliau sakit tapi punya semangat yang luar biasa. Karena semangatnya itu ya bisa mengalahkan musuh yang senjatanya bedil sama meriam. Yang kita punya hanya bambu runcing. Selain itu, ayo saya ajak lagi, kemudian tepuk lagi ke tempat ketiga. Mana? Tempat wisata. Bukan, ya ini wisata juga, tapi wisata yang bersejarah. Okay. Yaitu Museum Sumpah Pemuda. Di situ kembali lagi dijelaskan, bicara lagi. Kamu tahu tempat ini? Lihat itu patung para pemuda dulu yang ada di negeri ini dengan bermacam-macam dari daerah dengan suku warna kulit berbeda, tapi mereka punya semangat persatuan yang sama. Karena persatuan itulah negeri ini merdeka. Lalu ke tempat keempat, tahu? Pulang? Bukan. Apa dong? Ke rumah sakit. Cipluk terkejut diajak ke rumah sakit. Hah? Aduh, kenapa dibawa ke sini? Cipluk melihat banyak sekali pasien sampai keluar. Kemudian dokter dan perawat sedang berjuang. Kamu lihat. Lihat, kamu mau seperti ini? Enggak. Ingat, perjuangannya ini belum selesai. Kamu harus semangat. Iya.
siapa sih? Nanti kamu juga tahu siapa saya. Kamu mau seperti ini nggak? Enggak, pokoknya aku mau, nggak mau, pokoknya aku harus semangat. Iya, kamu harus semangat untuk melawan musuh yang tidak terlihat. Kamu harus semangat, jadi ikuti. Iya, aku harus semangat. Akhirnya si Puk bangun dan terkejut ketika ngelihat buku yang dipegang sama seperti yang ada di kamar. Oh, ternyata tadi Bang Pitung. Gitu. Bener-bener ya, endingnya Ciplu harus jaga protokol kesehatan Ya, biar gak intinya masuk rumah sakit. Iya, pokoknya harusnya ikuti apa yang dianjurkan sama pemerintah. Bersabar. Jadi kita harus sama-sama. Ya, harus sinergi sama pemerintah untuk, ya buktinya kan sekarang ini terjadi kalau saya berpikir karena kita juga mau taat kan. Betul, karena udah pada vaksin, Iya. udah protokol kesehatan juga, ada pembatasan juga ya, akhirnya melandai. Nah, semoga kondisinya akan terus membaik ya Kakak Ardi, biar ruang berekspresinya bisa kembali digiatkan, jadi kegiatan-kegiatan juga bisa lekas normal, lekas pulih gitu. Nah, teman-teman Sandi Nusantara Fox ini kalau mau tahu Kakak Ardi, kita bisa lihat Kakak Ardi di mana nih? Bisa di IG saya @kaardi, Kaardinya pakai Y, atau di YouTube Kaardi TV. Itu aja. Oke, nanti ada muncul ya. Atau di Facebook juga ada Sahabat Dongeng Kaardi. Sahabat Dongeng Kak Ardi. Nanti dicek di sini. Nah, terus buat Sandinus Fox jangan lupa juga subscribe dan turn on notifikasinya di Sandi Nusantara Podcast ini, biar kalau ada episode-episode baru kalian gak akan ketinggalan. Dan jangan lupa nih Kak, jadi Sandi Nusantara ini kan ada cerita webtoonnya. Nah, ceritanya kan anak-anak zaman sekarang itu suka nih baca komik digital. Betul. Selain tuturan, sekarang tuh suka baca komik digital. Nah, akhirnya teman-teman Sobat Budaya ini membuat cerita via komik digital di webtoon namanya Sandi Nusantara. Nah, webtoon Sandi Nusantara ini menceritakan tentang perjalanan anak muda tuh menyusuri Nusantara dari kota ke kota lain buat pendataan budaya nih Kak. Jadi mendata budaya dari satu kota ke kota lain, terus nanti ada riset-risetnya, ada penelitiannya, dan nanti akan dimunculin nih hasil-hasil temuannya tuh apa gitu. Karena ternyata ada loh jejak-jejak matematika di balik budaya kita. Betul. Terus adalah jejak-jejak peradaban juga yang ternyata kita juga nggak kalah peradabannya sama budaya barat. Itu yang pengen kita sampaikan ke anak-anak muda di luar sana via webtoon ini. Ya, sekali lagi buat saya sih acara ini luar biasa. Saya berharap juga mungkin Sobat Budaya punya satu program lagi. Saya sempat terpikiran nih ketika 2018 waktu saya trauma healing di Palu ya. Beberapa hari saya di sana, sekitar 2 minggu di sana. Akhirnya dari hasil pendampingan di sana ada anak-anak yang memang akhirnya bisa juga bercerita. Nah, paling tidak Sobat Budaya bisa tuh menciptakan dari tempat-tempat bencana ya, menjadi ini juga tadi sebagai panglima ya kan, untuk bisa bercerita lagi tentang apa yang terjadi di tempat mereka ke daerah-daerah lainnya. Waktu saya ke Palu itu saya berhasil 3 Dina sama Akbar dan Indra yang tadinya traumanya luar biasa, hingga akhirnya mereka ketika saya pulang mereka udah lepas dan udah bisa bercerita. Saya malah pengen mengajak mereka ke Jakarta bisa bercerita dengan anak-anak Jakarta tentang apa yang mereka alami, kemudian menjadi itu budaya tutur kan. Itu sih saya pikir. Semoga Sobat Budaya bisa ke depan bisa begitu. Amin. Nanti semoga bisa dieksekusi satu persatu. Jadi jangan lupa untuk
klik favorit, love dan komen juga di Sandi Nusantara Webtoon. Terus satu lagi nih Kak, ada namanya program tipping apresiasi Sentinel Budaya di platformnya Karya Karsa. Jadi di sana teman-teman sobat budaya itu mengajak masyarakat luas untuk turut serta nih menjaga kelestarian budaya dan menjaga keberlangsungan para pegiat budaya, panglima budaya tadi dengan nama program Sentinel Budaya dengan memberikan tipping apresiasi di platform Karya Karsa, karena segala macam dukungan teman-teman akan kembali lagi ke para pegiat seni dan budaya supaya keberlangsungan budaya ini tetap terus terjaga dan terus digalakkan oleh para pegiat seni budaya ini. Keren. Semoga lancar terus. Ya. Sampai jumpa di episode Sandi Nusantara Podcast berikutnya. Terima kasih.